Pagi hari ini kita mau persiapkan hati kita. Kita mau jadi bejana-bejana yang siap untuk dibentuk oleh Tuhan. Kita mau siapkan hati untuk setiap firman Tuhan yang boleh kita dengar pagi hari ini. Haleluya. Haleluya Tuhan. Tuhan, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Buka hati kami Tuhan. Haleluya Yesus. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Tuhan. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu.
Bapak Ibu, kita akan menyiapkan hati kita, pikiran kita, seluruh kehidupan kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Bapa di surga, seperti pujian yang kami naikkan, biarlah kehidupan kami senantiasa dipenuhi keinginan untuk menyenangkan hati Tuhan. Sepanjang kami mengiring Tuhan, hidup kami diperuntukkan untuk menyukakan hati Tuhan. Seperti saat ini Tuhan, kalau kami datang kepadamu untuk beribadah, kiranya persembahan pujian kami boleh naik menjadi persembahan yang harum, yang kudus, yang menyukakan hati Tuhan. Tuhan memberkati pula hamba-hambamu yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan pagi hari ini sebagai WL Singer dan tim musik. Kami juga mau Tuhan menyukakan hati Tuhan melalui mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Allah Roh Kudus kuasai hati dan pikiran kami, untuk kami boleh mengerti kehendak-Mu dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Shalom. Puji nama Tuhan. Kali pertama saya buka masker di depan gitu, walaupun saya tahu angka COVID juga mulai meninggi lagi begitu. Saudara yang terkasih, pada minggu-minggu ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Gembala, kita ini sebenarnya kalau saat ini ya, kita ini masuk dalam masa pra-Advent gitu ya. Karena masa Advent itu dimulai 4 minggu sebelum Natal begitu. Itu tradisi gereja Kristen maupun Katolik begitu, masa-masa yang lampau. Tapi masih dilanjutkan hingga hari ini. Biasanya masa Advent itu dimulai pada minggu terakhir di bulan November. Jadi kalau sekarang ini masih minggu kedua, saya menyebutnya masa pra-Advent. Apa sih artinya Advent? Advent itu diambil dari bahasa Latin, yaitu Adventus, yang artinya kedatangan. Ya. Kedatangan siapa yang ditunggu-tunggu? Yaitu kedatangan Mesias. Minggu lalu Bapak Gembala sudah menyampaikan bahwa sepanjang bulan November mendekati Desember ini, atau pada masa pra-Advent sampai masa Advent, dipersiapkan jemaat untuk bisa menyiapkan Natal, bagaimana kehidupan yang harus dipersiapkan begitu ya. Pagi hari ini pun saya melanjutkan tema tersebut gitu ya. Kalau pada minggu lalu Pak Gembala menyampaikan tentang nubuatan seorang nabi, yaitu Yesaya ya, yang menceritakan tentang mempersiapkan jalan bagi kedatangan Sang Mesias gitu ya. Ada duta yang harus diutus gitu ya. Nah, pagi hari ini saya mau mengajak kita semua belajar tentang utusan itu yang digenapi di dalam perjanjian baru. Mari saya akan mengajak Bapak Ibu semua membuka di dalam Alkitabnya ya, atau membaca di tampilan depan, Lukas pasal 1 ayat 11 sampai 17, tapi cukup kecil-kecil ya gitu ya. Saya bacakan saja. Lukas pasal 1 ayat 11 sampai 17, demikian firman Tuhan. Maka tampaklah kepada Sakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur dan minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya."
Saudara, ternyata nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya itu digenapi beratus-ratus tahun kemudian dalam kehidupan seorang bayi yang lahir waktu itu, yaitu Yohanes, yang kemudian kita mengenalnya sebagai Yohanes Pembaptis, gitu ya, karena pekerjaannya membaptis. Namun sebenarnya pekerjaannya tidak hanya sekedar membaptis, tapi dia ini juga berkhotbah, gitu ya. Nah, saudara terkasih, tugas Yohanes di dalam ayat yang ke-17 itu dikatakan bahwa ia menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Nah, tadi saya memberikan judul teladan seorang utusan. Kenapa kita kudu repot-repot meneladani kehidupan seorang Yohanes Pembaptis? Karena sejatinya saya dan saudara semua yang ada di tempat ini, kita semua adalah utusan-utusan Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Kita ini utusan-utusan Tuhan yang dipersiapkan oleh Tuhan, seperti tugasnya Yohanes, menyiapkan suatu umat yang layak bagi Tuhan. Jadi kalau kita ini utusan Tuhan, kita tidak hanya menyiapkan Natal di bulan Desember, kita tidak hanya mempersiapkan untuk masuk kepada bulan Desember, tapi kita juga menyiapkan kedatangan Tuhan bukan lagi sebagai bayi Natal, melainkan sebagai hakim yang agung. Kedatangannya kali kedua. Oleh sebab itu kita mau belajar gimana sih karakteristiknya seorang utusan itu, gitu. Layak enggak ya saya ini disebut utusan Tuhan, gitu ya. Nah, kita akan belajar bagaimana supaya kehidupan kita ini juga layak, gitu ya, disebut utusan Tuhan. Yang pertama, kita teladani dari seorang Yohanes Pembaptis, keberadaannya itu membawa sukacita. Lukas 1 ayat 14 tadi menyebutkan, itu saya tuliskan, engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Saudara terkasih, ternyata kelahiran Yohanes Pembaptis tidak hanya membawa sukacita bagi keluarganya, karena memang saya percaya pasti Bapak Zakaria dan Ibu Elizabeth akan sangat sukacitanya double-double begitu, karena mereka sangat merindukan kelahiran anak. Dan Elizabeth itu dikatakan sudah mandul, dan bagi orang Israel mandul itu adalah aib. Tapi Tuhan menyatakan kasihnya kepada keluarga ini dengan membuka rahimnya Elizabeth, dan Elizabeth diberitahu bahwa ia akan mengandung seorang bayi laki-laki dan harus diberi nama Yohanes. Pastilah itu mendatangkan sukacita bagi keluarga Zakaria. Tapi di ayat 14 ini tidak berhenti sampai di situ, dilanjutkan, bahkan banyak orang akan bersukacita akan kelahirannya itu. Saya pikir dalam kehidupan kita, bagi Bapak Ibu yang punya anak, gitu ya, apalagi seperti Bu Ani yang tadi WL sambil mengandung anak yang ketiga, gitu ya. Tidak hanya anak ketiga, mungkin anak yang Bapak Ibu yang atau keluarga-keluarga muda yang merindukan anak pertama, lalu itu digenapi, saya percaya itu mendatangkan sukacita luar biasa. Ya kan? Bapak Ibu kan begitu toh? Nah, itu ada keluarga muda di belakang yang gitu. Ya, saya berharap ketika kelahiran putra atau putrinya yang pertama itu mendatangkan sukacita buat keluarga Bapak Danang dan Bu Krista dan yang lainnya juga, gitu ya. Saudara yang terkasih, demikian pula seharusnya kehidupan kita, saya dan saudara sebagai utusan Tuhan, di mana kita harus saudara ya, memiliki karakteristik ini, memiliki kepribadian ini, memiliki karakter ini, bahwa keberadaan kita dimanapun kita berada itu membawa sukacita, bukan sebaliknya. Kita menjadi batu sandungan, kita menjadi objek untuk rasan-rasan, seperti itu. Ya. Lalu mungkin ada yang mengatakan, yuk gak bisa Bu Ilani, gak bisa. Ada pepatah yang mengatakan,
kita ini tidak bisa menyenangkan banyak orang. Betul Bapak Ibu, betul, saya setuju. Benar pepatah itu atau idiom itu bahwa kita ini tidak bisa menyenangkan banyak orang. Tetapi yang perlu saya garis bawahi, yang perlu kita tekankan adalah ketika ada seseorang yang tidak suka dengan kita, faktornya bukan pada diri kita. Amin. Orang itu yang bermasalah gitu loh. Amin Bapak Ibu. Memang benar, sekali lagi saya katakan kita tidak bisa menyenangkan banyak orang. Tetapi saya mempercayai, saya pegang prinsip bahwa kalau orang itu nggak suka dengan saya, dengan keberadaan saya, kalau orang itu tidak bersuka cita karena ada dekat saya, faktornya bukan saya yang menyebabkan, tapi orang itu yang bermasalah. Mungkin dia ada rasa nggak suka dengan kita, iri hati, cemburu atau apapun juga. Ini yang perlu kita pelajari. Dimanapun kita berada, seyogyanya kita ini mendatangkan sukacita. Dimulailah dari komunitas yang terkecil. Di mana itu? Keluarga kita. Jangan kemudian karena bapak ibu atau biasanya bapak-bapak ya yang kadang kereng gitu ketika bapaknya pulang, kemudian suasana kembali menjadi tegang gitu. Ya seringkali saya ngambil istilahnya Pak Pritono, ini bapak atau monster kan gitu sehingga anak dan istrinya takut semua gitu. Nah, perlu introspeksi. Tapi tidak hanya bapak-bapak, bukan karena yang khotbah ibu maka kemudian yang diserang bapak saja, enggak, ibu-ibu juga. Ada banyak loh ibu-ibu itu yang kalau di rumah itu menakutkan juga gitu ya. Karena apa? Vokalnya yang berapa kuotanya itu dihabiskan semua dari A sampai Z gitu, ngomel aja begitu. Tapi kalau memang untuk membawa kebaikan ya harus ya, tapi tidak setiap dari pagi sampai kemudian tidur lagi ngomel. Dimulailah dari komunitas yang terkecil. Kemudian ya dari tetangga kita. Jangan sampai keberadaan kita ini membuat nyebelin tetangga kita. Kalau kita datang yang blonjo itu mau buyar. Oh Bu Pritono teko, saya lebih baik ambil contoh saya sendiri supaya nggak sakit hati. Bu Pritono teko buyar gitu. Wow. Luar biasa kesaksian yang buruk kalau begitu ya Bapak Ibu. Saya dulu kan pernah saksi ada tetangga di daerah saya itu yang sudah double minority, sudah Kristen, juga sukunya minoritas sama dengan saya. Nggak disukai sehingga tukang sampah lewat aja takut. Karena apa? Dilabrak gitu. Nah, jangan sampai kita ini sebagai utusan Tuhan punya karakter seperti itu gitu. Kita harus membawa sukacita. Nah, kalau sudah begitu ya kita ini progres dari keluarga, tetangga, rekan kerja, komunitas yang lebih besar lagi dalam berjemaat. Ini kan komunitas yang lebih besar lagi. Jangan sampai kita ini sebagai jemaat, keberadaan kita ini tidak mendatangkan sukacita bagi jemaat yang lain gitu ya. Itu kan saudara berarti belum jadi kupu-kupu, masih jadi ulat yang gatelen gitu, gatelkan terus gitu ya. Mari kita belajar dari seorang Yohanes Pembaptis. Keberadaannya membawa sukacita. Mungkin saudara akan mengatakan, enggak loh, Herodias itu enggak suka dengan Yohanes Pembaptis. Seperti yang tadi saya katakan. Tidak semua orang memang suka dengan Yohanes Pembaptis. Karena apa? Karena faktornya bukan di Yohanes Pembaptisnya, tetapi di Herodiasnya. Ketika Yohanes menegur dosanya Herodias, Herodias marah dan merancangkan dan sakit hati dan iri hati dan tidak suka dengan Yohanes dan mulai memikirkan bagaimana caranya membunuh Yohanes. Jangan kita seperti Herodias ya. Mari kita seperti Yohanes yang selalu membawa sukacita. Amin. Yang kedua, karakteristik seorang utusan Tuhan yang dapat diteladani dari seorang Yohanes Pembaptis adalah kehidupannya dipenuhi oleh Roh Kudus. Di ayat 15, Lukas 1 ayat 15 saya bacakan ya. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Lalu diklik lagi. Bro, gitu ya. Saudara, ternyata Yohanes Pembaptis ini betul-betul serius menghidupi panggilannya sebagai seorang utusan Tuhan.
Dia tidak hanya menjauhkan diri dari minum-minuman keras, dia tidak hanya menjauhkan diri dari anggur gitu ya, tapi kehidupannya memang dipimpin Roh Kudus dan dia masuk dalam komunitas esen. Saya senang menggunakan kata komunitas ketimbang suku. Beberapa penafsiran itu menuliskannya sebagai suku. Saya kurang setuju ya, karena mantan guru sosiologi ya, ngerti bedanya komunitas dengan suku. Jadi saya nggak mau pakai kata suku gitu. Saya lebih suka pakai komunitas. Komunitas esen itu adalah kalau Bapak Ibu tahu itu seperti suku Baduy Dalam atau suku anak dalam di Jambi. Kalau Baduy ya di daerah Banten sana ya, Jawa, provinsi Banten ya sekarang ya, bukan provinsi Jawa Barat lagi. Di mana suku ini memisahkan diri dari pengaruh dunia luar. Saya nggak tahu untuk yang sekarang ini. Kalau dulu-dulu mereka tidak mau pakai listrik, mereka tidak mau berkaitan dengan teknologi gitu. Seperti kalau juga suku anak dalam yang di Jambi itu sampai Butet Manurung ya masuk untuk ngajari suku anak dalam membaca dan menulis, dan dia menjadi peraih Nobel waktu itu gitu. Nah, saudara, Yohanes Pembaptis itu juga mengasingkan diri. Di dalam Markus ayat pasal 1 itu ya, mulai ayat yang keempat saya bacakan. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Ayat 5, lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Ayat 6, Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikan pinggang kulit, makanannya belalang dan madu hutan. Jadi memang niat serius betul menghidupi panggilannya sebagai utusan Tuhan dengan hidup mengasingkan diri di padang gurun. Saudara terkasih, bukan berarti kemudian saya mengajarkan Bapak Ibu semua mulai hari ini kita bertapa, cari punden. Enggak Bapak Ibu, bukan itunya yang kita akan tiru. Apa yang akan kita tiru dari seorang Yohanes Pembaptis? Yang kita tiru adalah suatu keniscayaan bagi kita, orang-orang utusan Tuhan ini, hidup kita itu adalah hidup yang seturut dengan kebenaran Tuhan. Hidup yang memuliakan Tuhan, hidup yang dipimpin oleh kuasa Roh Kudus, dan seperti yang Roma 12 ayat 2 katakan, hidup yang tidak serupa dengan dunia ini. Amin. Saya tidak mengajarkan saudara untuk kemudian keluar dari kerjaan saudara, maka semua kita masuk ke sekolah teologi, kita jadi hamba Tuhan semua, atau menyepi gitu ya, atau kita sering bertapa, doa puasa, sesekali boleh Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh ke rumah doa di Prigen gitu ya, Mawar Syaron, mau doa di sana boleh gitu ya. Tapi tidak setiap hari, itu juga jadi batu sandungan lama-lama gitu ya. Karena Bapak Ibu tidak menghidupi keluarga Bapak Ibu gitu. Tidak seperti itu yang kita mau teladani dari Yohanes. Yang kita teladani adalah hidupnya itu sepenuhnya menghidupi panggilannya. Berani untuk meninggalkan kenyamanannya dari dunia untuk tidak nyaman demi mempersiapkan diri belajar tentang firman Tuhan, tentang ajaran-ajaran Tuhan sampai dia matang usia 30 mempersiapkan pelayanan demi Sang Mesias. Mari kita menyiapkan semuanya itu. Hidup yang menyukakan hati Tuhan, hidup yang dipimpin oleh kuasa Allah Roh Kudus sendiri, hidup yang tidak serupa dengan dunia ini. Yang terakhir Bapak Ibu, apa yang perlu kita pelajari dari seorang Yohanes Pembaptis, yaitu pelayanannya berdampak bagi orang banyak. Sebelum itu, slide-nya sebelum itu Kak ya. Jadi saya bacakan aja ayat 16 sampai 17. Lukas pasal 1 ayat 16 yang dikatakan begini. Ia, Yohanes itu, akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Ayat 17.
Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Selama pelayanannya sebagai utusan Tuhan, menyiapkan suatu umat bagi Tuhan, kehidupan Yohanes Pembaptis ini benar-benar menggenapi, ini kan kata-katanya malaikat Gabriel ya kepada Zakaria, itu tergenapi dalam kehidupan Yohanes. Klik selanjutnya, slide selanjutnya, di dalam Markus pasal 1 ayat 1 sampai ke 5, saya bacakan saja yang mulai ayat yang keempat, yang saya bold merah gitu ya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Jadi apa yang disampaikan oleh malaikat Gabriel kepada Zakaria, anakmu nanti itu loh akan banyak menobatkan orang, itu betul-betul tergenapi di dalam Injil Markus pasal 1 mulai ayat yang kedua sampai yang kelima. Yohanes berkhotbah, bertobatlah, dan kemudian dampaknya ada banyak orang yang kemudian mengaku dosanya, mau mengambil diri, mengakui untuk dibaptis. Pelayanannya berdampak positif buat orang banyak. Saudara, dalam hal ini saya tidak menyoroti berapa jumlah orang yang sudah saudara bawa untuk mengenal kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Tidak. Saya tidak menyoroti berapa banyak saudara pintar berkhotbah dan menobatkan banyak orang. Bukan itu yang saya maksudkan. Yang saya ingin garis bawahi adalah ketika kita melayani Tuhan, apapun bentuk pelayanan itu boleh berdampak menjadi kesaksian yang positif buat orang lain. Ketika kita ini menyampaikan firman Tuhan atau menjadi WL atau menjadi tim musik atau guru sekolah minggu atau hanya yang berkaitan dengan asyir, walaupun mungkin ada kata hanya, tetapi sebenarnya asyir itu pun adalah pelayanan yang mulia di hadapan Tuhan. Atau bahkan koster yang menyiapkan tempat ini, itu tidak lebih kecil atau tidak lebih buruk daripada yang berkhotbah di tempat ini. Walaupun secara manusiawi rasanya kalau boleh ya, mintanya itu pelayanan yang di depan, yang nampak ini loh gitu. Itu manusiawi kita. Tetapi kalaupun pelayanan kita ini tidak nampak di hadapan manusia, percayalah Tuhan memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Kita mungkin tidak perlu pujian dari orang lain, tetapi berdampak sekali lagi tidak berkaitan dengan pujian dari manusia. Berdampak itu tanpa orang lain itu berbicara, pelayanannya orang itu loh ya baik. Menjadi kesaksian yang baik. Beberapa waktu yang lalu ketika kami sempat ngobrol-ngobrol begitu dengan beberapa jemaat di sini, ada yang mencetuskan memang orang ini lo punya karunia untuk mengembalakan gitu. Orang ini lo punya talenta untuk ngemong gitu ya. Nah, ketika yang dimaksudkan itu bukan sekolah teologi ya, sosok itu bukan tidak sekolah teologi, dan saya tidak sebut supaya tidak menjadi batu sandungan malahan gitu. Tapi orang lain menilai gitu loh. Jadi orang lain menilai kalau si A ini lo punya karunia untuk mengembala, kalau si A ini lo punya karunia sebagai hamba Tuhan, walaupun bukan jebolan sekolah teologi ya. Bisa ngemong, bisa menyenangkan, bisa menyelami hati orang. Bapak Ibu, mari kita menjadi pribadi yang sedemikian itu. Bahwa apapun yang kita lakukan, itu kita lakukan berdampak bagi orang banyak. Berdampak yang positif.
Pada akhirnya Bapak Ibu, saya mengajak untuk menyambut Natal dan kedatangannya kali kedua, untuk seperti quotes yang saya tuliskan. Siapkan diri menjadi pribadi yang layak sebagai utusan Tuhan. Karena seperti di gambar sebelahnya, kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Saya dan saudara adalah utusan-utusan Kristus. Silakan tim musik WL dan singer untuk maju ke depan. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri.